Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Indra Saputra dengan NIM 0805 1382 328074. Di sini saya akan membahas respon air dasar-dasar hidrodinamika tentang materi gelombang. Yang pertama, apa itu gelombang? Gelombang merupakan suatu fenomena naik turunnya permukaan laut, di mana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Kata gelombang umumnya digunakan untuk gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Gelombang yang dibangkitkan angin terbentuk di perairan dalam, kemudian akan bergerak ke perairan yang dangkal, yang mana mengalami deformasi, yaitu refraksi, difraksi, dan refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai. Parameter gelombang seperti tinggi, periode, sudut refleksi, dan tipe gelombang sangat penting diketahui untuk mempelajari gelombang yang ada di laut. Aktivitas gelombang menentukan transport sedimen yang terjadi di pantai dan perubahan garis pantai. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kecepatan angin. Kecepatan angin umumnya makin kencang angin bertiup, maka semakin besar gelombang yang terbentuk, dan gelombang ini mempunyai kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Kedua, yaitu ketika angin sedang bertiup. Tinggi, kecepatan dan panjang gelombang seluruhnya cenderung akan meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu pada saat angin pembangkit gelombang mulai bertiup. Dan yang ketiga yaitu jarak tanpa rintangan. Ketika angin bertiup atau fetch. Fetch di lautan lebih besar daripada fetch di danau, sehingga panjang gelombang yang terbentuk di lautan lebih panjang hingga mencapai ratusan meter. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe gelombang pecah. Yang pertama yaitu ada gelombang spilling, yang kedua gelombang flunging, dan ketiga gelombang surging. Kita akan membahas yang pertama yaitu gelombang spilling. Gelombang spilling adalah jenis gelombang laut yang terjadi ketika air laut melintasi penghalang, seperti terumbu karang atau benteng, dan pecah dengan lembut di atasnya. Gelombang ini cenderung memiliki kemiringan yang rendah dan bisa menjadi tempat yang baik untuk berselancar atau untuk aktivitas rekreasi lainnya karena akan kestabilannya. Yang kedua yaitu gelombang plunging. Gelombang plunging adalah jenis gelombang laut yang pecah secara tiba-tiba dan dengan kekuatan besar. Gelombang ini biasanya terbentuk di daerah dengan perbedaan kedalaman yang tajam, seperti di sekitar tebing atau terumbu yang curam. Pecahannya dapat menciptakan kondisi yang sangat menantang bagi perselancar karena intensitasnya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu gelombang surging. Gelombang surging adalah gelombang yang belum pecah ketika mendekati garis pantai. Jenis gelombang laut ini terjadi ketika gelombang besar masuk ke dalam area dangkal atau sempit, yang mana menyebabkan penumpukan air yang cepat dan naik turunnya air secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi gelombang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama yaitu gelombang angin. Gelombang angin atau gelombang atmosferik adalah osilasi periodik dalam kecepatan dan arah angin yang terjadi di atmosfer bumi. Gelombang angin memiliki panjang kira-kira 130 meter. Gelombang ini dapat terbentuk dalam berbagai skala, mulai dari gelombang mikro yang hanya beberapa hingga gelombang planet yang dapat melintasi seluruh planet. Gelombang angin memiliki peran penting dalam sistem cuaca global dan regional. Mereka dapat mempengaruhi pola angin, distribusi hujan, dan pergerakan suatu sistem cuaca seperti siklon dan antisiklon. Yang selanjutnya yaitu gelombang pasut. Gelombang pasut sendiri adalah gelombang yang terjadi akibat gaya tarik-menarik gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Gelombang pasut disebabkan oleh pergerakan periodik air laut akibat tarikan suatu gravitasi tersebut. Ketika tarikan gravitasi ini berubah seiring dengan rotasi bumi dan posisi bulan dan matahari, maka air laut akan mengalami pasang surut secara periodik.
Hal ini menyebabkan terbentuknya gelombang pasang yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permukaan air laut di pantai-pantai di seluruh dunia. Gelombang ini juga memiliki panjang gelombang yang panjang sampai dengan seribuan meter. Sekian, itu saja presentasi singkat dari saya mengenai ini gelombang, yaitu tugas respon akhir, dasar-dasar hidrodinamika. Akhir kata saya ucapkan apabila ada yang salah kata baik dari penyampaian atau materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.